Shalom, pada hari ini saya bagikan kebenaran tentang berjalan dalam hikmat Tuhan. Perjalanan kehidupan kita perlu tuntunan, perlu satu hal pengarahan dalam apapun yang kita lakukan hari demi hari ke depan. Nah, di sini juga dikatakan bagaimana setiap hari kita berjalan dengan hikmat Tuhan, di mana kita punya satu jam-jam doa, di mana kita punya satu hal, semuanya sertakan Tuhan dalam segala apapun kehidupan kita. Menit, detik, waktu tetap berjalan. Nah, kita lihat Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya. Orang yang berjalan dalam hikmat Tuhan, pasti dia akan mencari dahulu kerajaan Tuhan melalui apa? Tadi doa, minta tuntunan, minta hikmat, ketemu dengan siapa dan apa yang mau dilakukan, dan gimana cara goal untuk mendapatkan satu hal, hikmat dalam perjalanan mencari apa yang kita akan lakukan dalam aktivitas setiap kita. Nah, makanya di sini dikatakan apa? Mazmur 25 ayat yang kelima, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Bagaimana Mazmur Daud meminta, aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Hari-hari ini, kalau kita tidak jalan dalam kebenaran dan tidak mencari hal kerajaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita akan dihanyutkan dengan fasilitas yang dunia tawarkan. Bahkan kita akan menemukan orang-orang yang kelihatannya baik, tapi banyak yang membawa satu hal jebakan demi jebakan. Makanya berjalan dengan hikmat Tuhan, cari kerajaan Tuhan, dan katakan, Tuhan, bawa aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan bawalah aku, ajarlah aku bagaimana aku berjalan dalam menuntun perjalanan buat kehidupan kita yang ke depan. Karena Tuhan yang menyelamatkan setiap kehidupan kita, dilewatkan dari orang-orang yang mencelakakan, dilewatkan dari orang-orang yang membawa satu hal musibah, atau kita diluputkan dari setiap spirit. Contoh ya, kita ditenun. Nah, bagaimana dalam posisi kita tidak mencari Tuhan, dan bagaimana kita tidak mencari kehendak tuntunan Tuhan. Banyak yang saya lihat tamu-tamu saya dikena gendam. Karena apa? Itu tadi, kehidupannya tidak mencari Tuhan di dalam hal tuntunan. Dia keluar rumah, atau dia meminta hikmat, atau dia bilang begini, malaikat sertai perjalananku pagi, siang, dan malam. Contoh, saya kemarin baru ketemu dengan tamu, kelihatannya biasa, tetapi dia memakai satu hal, kekuatan yang dunia. Orang biasa gak akan bisa melihat, tapi Tuhan kasih lihat. Saya sampaikan isi hati Tuhan di atas orang yang ada di tempat itu. Akhirnya saya berdoa di atas tempat orang yang saya kunjungi. Ternyata setelah saya pulang, saya gak sanggup. Karena apa? Ada spirit yang bagi saya itu yang perlu saya berdoa ya. Karena bagi saya begini, kenapa saya tidak bisa tidur? Kenapa saya selalu dihadapkan seperti ini? Saya naikkan doa, pujian, dan penyembah. Saya minta pengudusan dan pentahiran. Karena spirit yang dia pakai, yang spirit yang miliki, melalui saya punya doa, jangan sampai melekat. Jangan sampai ada sesuatu hal yang membuat diri saya tidak mempunyai satu hal, kekuatan yang lebih. Akhirnya saya cuma bilang begini, terima kasih Tuhan buat tuntunan, buat penyertaan, buat hikmat yang Tuhan taruh dalam setiap hidupku. Untuk Tuhan memberi satu hal, tuntunan di atas orang yang saya jumpai, di atas orang yang saya kunjungi. Tapi karena kuasa yang Tuhan begitu kuat dalam diri saya punya hikmat daripada Tuhan. Jadi perjalanan selalu ada tuntunan. Jadi perjalanan sertakan malaikat kiri kanan menjaga dan melindungi. Jadi saya simpulkan pada hari ini, biar perjalanan kita sebagai orang benar tidak mengalami hal sia-sia, karena kita minta hikmat yang daripada Tuhan. Firman saya cukupkan, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. See you, bless you.